Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan mekanisme mengirim instruksi dan menyampaikan laporan kegiatan STKK di BT2NP. Hal ini dibutuhkan oleh manajemen untuk bisa memonitoring program STKK di BT2MP sejauh mana progresnya, bagaimana load dari setiap SDM, sehingga ketika terjadi seseorang misalnya yang terlibat dalam banyak STKK akan kelebihan beban, akan terjadi tarik-menarik kepentingan dari setiap program tersebut. Nah, untuk itu manajemen perlu intervensi untuk menentukan bagaimana solusinya sehingga visi-visi BT2MP dapat dicapai dengan maksimal. Nah, mekanisme yang ada dalam STKK kita bisa bagi dua jadi instruksi dan laporan. Orang membuat pekerjaan dan membuat pelaporan berdasarkan instruksi atau berdasarkan hasil rapat. Nah, kita lihat di layar ada 4 folder yang diawali huruf ABCD yang menunjukkan kode urut program ABCD-nya, sementara setelah huruf ABCD tersebut ada nama programnya, yang A adalah STKKMP, yang B STKSTR, C STKK kalibrasi, D STKK TD. Di dalam folder ini ada subfolder lagi yang mencerminkan struktur STKK-nya. Jadi di sini ada folder asisten CE, ada folder asisten PM1, asisten PM2, CE, GL, ada KM, KP, dan PM juga. Jadi di sini mencerminkan strukturnya. Folder ini, misalnya folder yang paling atas adalah untuk orang yang ada di struktur tersebut. Orang yang tidak berada di struktur tersebut atau tidak terkait dengan struktur tersebut tidak akan bisa mengaksesnya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa diakses secara online tapi tetap aman. Nah, di struktur ini kita lihat ada folder GL misalnya kan. Di dalam GL nanti ada leader lagi. Di sini ada 6 GL, 6 GL. Kita lihat GL6 lah. Kita buka. Di bawah GL6 ada 6 L, 6 WP ya, jadi 6 leader. Ada 3 leader, 3 WP, 3 leader, yaitu 61, 62, dan 63. Nah, folder-folder ini, misalnya yang 61 ini adalah leader 61, di bawahnya ada ES 611, 612, ada TS 61, gitu. Nah, folder paling akhirnya adalah ES ini. Jadi, misalnya kita klik ES611, ini adalah folder tempat menyimpan data ES61, menyimpan data. Dan data tersebut bisa dibaca oleh leader di atasnya. Dan di atasnya lagi. Jadi kalau dalam laporan TN dibuat oleh ES, diperiksa oleh leader, disetujui oleh GL. Jadi ketiga komponen tersebut yang butuh akses ke folder ini. Sementara ES612, ES613 tidak punya akses ke sini. Diatur sedemikian rupa. Kemudian instruksi. Nanti di folder leader 61, karena leader mempunyai anak buah, jadi leader 61 punya folder IS. Ya, IS61. Kalau kita buka, nanti ada IS untuk ketiga ES di bawahnya. ES dan TS ya. Jadi ada folder IS untuk 611, IS untuk 612, dan IS untuk 611, TS 611. Jadi masing-masing orang
punya tempat. Jadi tempatnya tidak bercampur spesifik. Misalnya kita klik yang paling bawah, yang ini. Kalau kita lihat, ini ada settingannya. Nah, seperti ini, bahwa folder tersebut bisa diakses oleh Pak Heru di sini sebagai leadernya. Kemudian ada Irfan Yahya sebagai pengelola SKP dan pengelola pengatur akses dari folder ini. Kemudian ada EBT2MP, jadi dari EGOV, jadi dalam hal ini saya sendiri. Kemudian Pak Sigit sendiri, ada Pak Rudi sebagai KP. Harusnya ada di sini Pak Taufik. Jadi kalau ada laporan teknis, TN itu tidak cukup sampai di sini aja. Kalau TN tidak sampai ke CE, karena TN ditandatangani ES, kemudian leader dan GR. Oke, jadi seperti ini, aksesnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga yang lainnya yang tidak terkait tidak bisa mengakses. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bahwa orang bisa terlibat dalam banyak program. Orang bisa terlibat dalam banyak program dan harus tahu tempat penyimpanan laporan dokumen dan IS-nya. Nah, hal itu cukup merepotkan kalau seseorang misalnya punya 6 peran. Begitu juga untuk GL misalnya, untuk memeriksa laporan yang sudah masuk, mana siapa saja, dari siapa saja, itu juga menjadi tidak mudah ya. Nah, untuk itulah ada program yang saya buat, yaitu saya beri nama PAS. Jadi apa itu PAS? Program Asistensi SKP Siduper. Jadi program ini nantinya akan memudahkan bagi petugas di SKP, dan ketika pegawai BT2MP akan mengajukan Siduper karena datanya sudah terkumpul di sini. Seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan untuk memberikan bayangan bagaimana mekanisme penyimpanan laporan dan mengirimkan instruksi. Kita lanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana menyampaikan laporan dan mengirimkan instruksi. Terima kasih.